dia rujuknya dengan perbuatan. Rujuk dengan perbuatan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat sebagian ulama, rujuk dengan perbuatan itu boleh kalau seandainya dia mencampuri istrinya dengan niat rujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita masuk pada bab baru fiqhul usrah, yaitu babur raja'ah. Bab tentang masalah rujuk, ya. Artinya rujuk itu artinya adalah kembali. Tentu di dalam pernikahan, ya, pasti ada namanya perselisihan. Dan kadang perselisihan itu membawa kepada perceraian. Di dalam Islam, ya, ada orang kadang-kadang dia bercerai akibat emosi sesaat. Akibat dia tidak matang dalam berpikir. Ada sebagian orang dengan perceraian tersebut yang dulunya mungkin terdapat kekurangan pada salah satu pasangannya, ketika terjadi perceraian menjadi kedua pasangan tersebut memperbaiki dirinya, sehingga ada keinginan kembali untuk merajut rumah tangga kembali. Maka begitu indahnya ajaran agama Islam ini, ketika ada perceraian maka Allah juga memberikan solusi lagi, yaitu dengan adanya rujuk. Ya, seseorang suami merujuk kembali kepada istrinya. Dan ini salah satu, ya, keindahan di dalam syariat Islam. Di sini Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar membawakan beberapa hadis tentang masalah rujuk ini. Kita bacakan. An Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu annahu su'ila anir rajul yutalliq summa yuraji' wa la yushhid faqal ashhid ala talaqiha wa ala raj'atiha. Rawa Abu Dawud hakadha mauqufan wa sanaduhu sahih. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau ditanya tentang kasus seorang suami yang mentalak istrinya, kemudian merujuknya tanpa menghadirkan saksi. Lalu beliau menjawab, hadirkanlah seorang saksi sebagai saksi atas talak dan rujuknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini, ya, sebetulnya terdapat kelemahan di dalam sanadnya, tetapi hadis ini memiliki jalur yang banyak sehingga terangkat menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Maka ini adalah sebuah athar, ya, bukan hadis tetapi sebuah athar yang dinisbatkan kepada seorang sahabat, yaitu Imran ibn Husain. Ya. Imran ibn Husain ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya, kemudian dia rujuk tanpa menghadirkan seorang saksi. Apakah sah rujuknya ataukah tidak? Kemudian kata beliau, hendaklah
dia menghadirkan seorang saksi baik itu di waktu talak ataukah di waktu rujuk. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakan lagi satu riwayat, ya. Wa akhrajal Baihaqi bi lafdhin anna Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu su'ila amman raja'a imra'atahu wa lam yushhid faqala fi ghairi sunnatin falyushhid al-an wa zada Tabrani fi riwayatin wa yastaghfirillah. Dan dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dengan lafaz, sesungguhnya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau ditanya tentang suami yang merujuk istrinya tanpa menghadirkan saksi. Kemudian beliau menjawab, itu tidak sesuai sunnah. Hendaklah dia menghadirkan saksi sekarang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam sebuah riwayat, dan hendaklah dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanad athar ini pun juga lemah, ya. Kenapa? Karena di dalam sanad ini ada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, beliau tidak pernah mendengar riwayat ini dari Imran ibn Husain. Karena beliau tidak pernah bertemu dengan Imran ibn Husain, seorang sahabat ini. Oleh karena itu lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ini lafaznya adalah lafaz yang lemah. Taib. Berdasarkan dua riwayat ini, para ulama mengatakan tentang bahwasanya ketika seorang laki-laki merujuk, ya, seorang istrinya, maka hendaklah dia menghadirkan saksi. Para ulama berselisih tentang masalah menghadirkan saksi ini. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya menghadirkan saksi ini di dalam rujuk ini hukumnya wajib. Tidak boleh tidak dia menghadirkan saksi. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan asyhidu dzawai adlin minkum. Maka hendaklah persaksikan orang yang adil di antara kalian. Jumhur ulama melihat bahwasanya menghadirkan saksi di dalam rujuk ini tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah saja. Artinya kalau ada orang rujuk, maka dia tanpa menghadirkan saksi, rujuknya sah. Rujuknya sah. Apa dalil para ulama? Dalil para ulama, karena rujuk itu, kata mereka, tidak membutuhkan izin dari seorang istri. Rujuk itu tidak membutuhkan izin dari seorang istri. Istri mau terima, tidak terima, tetap dia rujuk. Kalau ada seorang suami mengatakan, ikam aku rujuk, ulung ada hokan, tetap jadi rujuk dalam Islam. Ya, tetap dia rujuk. Jadi kata para ulama tidak membutuhkan istri mau menerima atau tidak, selama suami merujuk sang istri tersebut, maka dia sudah rujuk. Walaupun istrinya kada ridha. Maka karena dia tidak membutuhkan, ya, karena dia tidak membutuhkan izin dari seorang istri, tidak membutuhkan ridha seorang istri, maka kata para ulama, maka dia tidak membutuhkan wali. Kalau sesuatu tidak membutuhkan wali, maka tidak membutuhkan saksi. Adapun ayat di dalam Al-Quran, ayat ini berbicara tentang masalah persaksian di dalam talak dan rujuk. Dan ulama sepakat bahwasanya talak itu tidak wajib disaksikan. Talak itu tidak wajib disaksikan. Maka ketika talak tidak wajib disaksikan, maka sebegitu pula hukumnya rujuk. Karena dalam satu ayat ketika Allah berbicara ayat ini. Sehingga kata para ulama, perintah dalam ayat ini hukumnya sunnah. Bukan sesuatu yang wajib. Oleh karena itu, rujuk ini boleh seseorang suami merujuk kepada istrinya walaupun tanpa disaksikan. Kemudian, kapan seorang suami bisa merujuk istrinya? Para ulama mengatakan, rujuknya seorang suami kepada istri itu bisa dengan dua cara. Pertama, dengan perkataan. Dia mengatakan kepada istrinya, ikam aku rujuk. Ikam aku rujuk. Maka ini sudah sah rujuknya. Maka sejak dia berkata demikian, maka ini terhitung.
Kemudian yang kedua kata para ulama, dia rujuknya dengan perbuatan. Rujuk dengan perbuatan terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat sebagian ulama, rujuk dengan perbuatan itu boleh kalau seandainya dia mencampuri istrinya dengan niat rujuk. Dia campuri istrinya, kemudian niat dia rujuk. Maka ini rujuk. Sebagian ulama mengatakan tidak cukup dia niat rujuk hanya sekedar memegang istrinya atau menciumnya, ya, ke rumah misalnya ketemu istrinya kemudian dia cium jidat istrinya misalnya atau kening istrinya dengan niat dia rujuk, maka kata para ulama ini tidak cukup. Tetapi yang benar adalah kalau seandainya sang suami tersebut ya menyentuh istrinya, memeluknya, menciumnya dengan niat rujuk, maka insya Allah itu rujuk. Maka itu insya Allah adalah rujuk. Kadang-kadang laki-laki ini kadang-kadang jaga image-nya luar biasa. Ya kadang-kadang supan. Nah, mengatakan kepada istrinya apa? Saya rujuk sama kamu. Sehingga menjaga harga dirinya dengan cara apa? Dipegang-pegang tangan istrinya. Ya, dibelai-belai istrinya. Kadang-kadang sebagian pria itu semacam itu. Ya, dia menjaga apa? Wibawanya dia, ya. Pantang untuk menghinakan di hadapan sang istri. Padahal sebetulnya tidak demikian. Ya, tetapi kata para ulama, kalau niatnya demikian, dia memegang istrinya, dia belai istrinya, niatnya ingin rujuk, maka itu rujuk insyaallah. Maka itu rujuk, dan ini pendapat jumhur ulama. Maka rujuk itu bisa dengan perkataan atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan harus disertai dengan niat. Kalau niatnya tidak rujuk, maka tidak rujuk. Kemudian yang kedua, dia rujuk kepada istrinya ketika talaknya masih talak 1 dan talak 2. Adapun kalau sudah talak 3, dia tidak bisa rujuk lagi. Dia tidak bisa rujuk lagi. Selama istri itu masih dalam talak 1 dan talak 2, maka seorang suami ini bisa rujuk kepada istrinya kapanpun. Kemudian yang ketiga di antara syarat rujuk ini adalah iddahnya masih belum habis. Iddahnya seorang wanita itu belum habis. Kalau habis masa iddahnya, ya, habis masa iddahnya, maka tidak bisa lagi Anda rujuk. Di sini Anda butuh izin seorang istri. Maka Anda menikah seperti menikah kembali. Kalau istri Anda tidak mau lagi, maka tidak bisa Anda. Berbeda sebelum iddahnya selesai. Karena itu masih di bawah kekuasaan Anda. Mau kada maunya jadi istri pian pulang. Ya. Karena dia masih dalam masa iddah. Maka selama masa iddahnya belum selesai, maka sang istri tersebut ya boleh Anda rujuk. Kemudian di antara syarat rujuk yang terpenting adalah sang istri tersebut sudah dicampuri. Kalau seandainya ada orang menikah, istrinya belum dia campuri, kemudian dia talak istrinya, maka tidak ada iddahnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihi min iddatin ta'taddunaha. Sesungguhnya wahai orang beriman, jika kalian menikahi, wahai para nabi, jika kalian menikahi wanita mukminat, ya, wanita beriman, kemudian kalian tolak mereka, ya, sebelum kalian sentuh, maka tidak ada iddah bagi mereka. Tidak ada iddah. Jadi wanita menikah kemudian belum dicampuri oleh suaminya, kemudian ditalak oleh suaminya. Dia belum menyentuh istrinya, belum mencampurinya, kemudian dia talak. Maka semenjak dia talak, istrinya tersebut tidak ada iddahnya. Boleh dia langsung nikah lagi lewat orang lain. Ya, maka di saat itu tidak bisa dia rujuk. Tidak bisa dia rujuk. Maka syarat rujuk itu adalah istri itu sudah pernah dia campuri. Kalau istrinya belum pernah dia campuri, walaupun nikah setahun misalnya, tapi belum pernah dia campuri, semenjak dia talak istrinya itu tidak memiliki iddah. Tidak memiliki iddah. Pada saat itu pula, sang istri boleh menikah dengan laki-laki lain. Taib. Kemudian, di dalam masalah rujuk ini, ya, tidak boleh seorang suami itu ketika dia merujuk istrinya dengan lafaz mu'allaq. Lafaz mu'allaq itu semacam ini. Ikam,
ya, kalau sholat malam bisa 10 hari berturut-turut aku rujuk misalnya. Ya bisa, atau aku kalau dapat kenaikan pangkat aku rujuk ikam. Misalnya dia muallaq gitu. Kebetulan dia naik pangkat, apakah terjadi rujuk? Tidak. Maka rujuk itu tidak boleh dengan muallaq, dengan mengaitkan dengan sesuatu. Kalau rujuk aja. Ya, tidak boleh dia kaitkan sesuatu. Misalnya aku rujuk ikam, kalau seandainya ikam bisa ini. Maka ini tidak boleh. Maka ini tidak berlaku hukum rujuk tersebut. Ya, maka kata para ulama itu tidak dikatakan rujuk kalau seandainya dia mengaitkan dengan sesuatu hal. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu lamma talaqa imra'atah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar murhu falyuraji'ha muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mentalak istrinya, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah dia, Ibnu Umar itu, agar merujuk istrinya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini pernah sudah kita bahas dalam masalah talak. Bahwasanya Ibnu Umar pada saat itu beliau mentalak istrinya ya, di waktu istrinya yang sudah di waktu haid, ya, di waktu beliau lagi haid, dan ini kita talak bid'i. Dan talak bid'i ini jatuh talaknya, dan wajib seorang suami itu untuk kembali kepada istrinya. Ya. Maka di sini Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. Kata para ulama, ya, rujuk itu dianjurkan kalau seandainya terdapat maslahat yang besar. Karena pada asalnya di dalam Islam, di dalam rumah tangga, Islam itu tidak menginginkan namanya perpisahan. Tidak menginginkan namanya perceraian. Tetapi tidak semua orang itu bisa mempertahankan rumah tangganya. Karena ada sebagian orang kadang-kadang terjadi perselisihan karena salah milih wanita atau wanitanya salah memilih pasangannya, sehingga terjadi perselisihan yang tidak bisa disamakan. Maka solusi dari perselisihan ini adanya perceraian. Tetapi ketika perceraian ini bisa diselesaikan dengan rujuk, maka disunahkan dia untuk rujuk. Dan seorang suami, ya, di masa ketika dia menceraikan istrinya, di masa iddah istrinya, sebelum dia rujuk, di masa-masa dia boleh rujuk, maka di masa itu pula dia wajib memberikan nafkah. Maka berdosa seorang suami ketika dia mentalak istrinya, kemudian tidak diberi nafkah. Ya, selama dia masih masa iddah, karena pada hakikatnya orang mentalak itu, ya, talak satu itu dia masih ada hubungan suami istri. Ya. Kenapa? Dalilnya adalah dia bisa merujuk istrinya kapanpun. Maka di satu sisi seorang suami juga harus memberikan nafkah. Kenapa dalam Islam Anda bisa merujuk di waktu iddah itu kapanpun Anda mau? Ya, karena Anda memberikan nafkah kepada istri Anda. Kewajiban Anda memberikan nafkah sampai iddahnya selesai. Boleh kepala panas tetapi kantong kada boleh panas. Ya, harus dia memberikan nafkah kepada istrinya. Tidak boleh dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, berdosa. Sejahat apapun misalnya pasangan dia, tidak berakhlak apapun, ya, selama itu masih talak satu, wajib Anda memberikan nafkah. Berdosa Anda tidak memberikan nafkah sampai iddahnya selesai. Ya. Taib. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, babul ila wadzihar wal kafarah. Bab tentang ila, dihar dan kafarah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi wa harram faja'ala al-harama halalan wa ja'ala lil yamini kafaratan. Rawahu Tirmidzi wa ruwatuhu thiqat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengila dan mengharamkan sebagian dari istri-istrinya serta mengharamkan yang halal. Kemudian beliau melaksanakan kafarah sumpahnya.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan perawi-perawi yang thiqah. Pertama, hadis ini dari sisi sanadnya diperselisihkan. Hadis ini porosnya berporos pada seorang rawi yang bernama Daud ibn Abi Hind. Daud ibn Abi Hind. Daud ibn Abi Hind ini terjadi perselisihan murid-murid beliau. Di antara murid beliau ada yang bernama Maslamah ibn Alqamah. Maslamah ibn Alqamah meriwayatkan hadis ini dari Daud ibn Abi Hind, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, dari Nabi SAW. Bersambung sanadnya. Kemudian murid Daud ibn Abi Hind yang lain selain Maslamah ini yaitu Ali ibn Mushir. Ali ibn Mushir ini ketika meriwayatkan dari gurunya Daud ibn Abi Hind ini, meriwayatkan dari Daud ibn Abi Hind, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Nabi SAW. Di situ tidak disebutkan Masruq dan Aisyah. Jadi Sya'bi langsung meriwayatkan kepada Nabi SAW. Sedangkan Sya'bi ini adalah tabi'in, tidak bertemu dengan Nabi SAW. Adapun riwayat Maslamah tadi bersambung, Masruq dan Aisyah. Maka riwayat mana yang benar? Riwayatnya Maslamah kah? Apakah riwayatnya Ali ibn Mushir? Yang benar adalah riwayatnya Ali ibn Mushir. Bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mursal. Kenapa riwayat Ali ibn Mushir yang benar? Karena Maslamah ibn Alqamah ini dikatakan oleh para ulama adalah rawi yang lemah. Dan ketika dia meriwayatkan dari gurunya yang bernama Daud ibn Abi Hind ini, pasti banyak hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar. Makanya kata Imam Ahmad, haddasa an Daud ibn Abi Hind ahadis manakir. Kata Imam Ahmad, Maslamah ibn Alqamah ini kalau dia meriwayatkan dari gurunya Daud ibn Abi Hind, pasti hadisnya hadis yang mungkar. Kata Imam Ahmad, pasti hadisnya adalah hadis yang mungkar. Maka kata para ulama, riwayat yang mausul, yang bersambung ini riwayat yang lemah. Yang benar adalah riwayat yang mursal. Kalau kita katakan riwayat mursal yang benar, ketika terjadi perselisihan dalam sanad ini, maka mursal itu salah satu jenis dari hadis-hadis yang lemah. Kalau dia hadis lemah, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu, hadis ini adalah hadis yang lemah. Yang kita bacakan, ini adalah hadis yang lemah. Taib. Di antara yang melemahkan hadis ini adalah Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu jami'an. Taib. Hadis ini berbicara tentang ila. Apa itu ila? Ila itu adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya, tidak menggauli istrinya selama 4 bulan bahkan lebih. Jadi seorang suami bersumpah bahwasanya dia tidak mau menggauli istrinya atau mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Apa hukum ila ini dalam Islam? Di dalam Islam, hukum ila ini haram. Seorang suami bersumpah, demi Allah aku tidak hendak mensetubuhi ikam. Demi Allah aku tidak hendak mempergauli ikam, misalnya. Dia bersumpah demikian. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Kenapa haram? Pertama, ya, di sini dia menyakiti sang istri. Ya, menyakiti sang istri. Yang kedua, ya, di sini dia memberikan darar tentunya kepada sang istri tersebut. Karena di antara hak suami istri adalah ya berhubungan intim. Itu di antara haknya mereka. Maka di sini dia memberikan mudarat kepada pasangannya. Oleh karena itu ila ini diharamkan di dalam Islam. Taib. Disebutkan di sini kata Aisyah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersumpah. Ya. Apakah Rasulullah SAW pernah mengila? Di sini Imam Ibnu Hajar, beliau kenapa membuat hadis ini? Karena beliau mengikuti Imam Ibnu Abdul Hadi. Imam Ibnu Abdul Hadi punya kitab Kitab Muharrar. Di situ beliau membawakan hadis ini tentang masalah ila. Beliau masukkan hadis Aisyah ini. Padahal sebetulnya hadis Aisyah yang kita bacakan ini sebetulnya ini bukan masalah ila yang ma'ruf di kalangan fuqaha. Ila yang disebutkan dalam hadis Aisyah ini bukan sumpah yang ma'ruf dilakukan oleh yang disebutkan oleh para fuqaha di dalam kutubul fiqh. Nabi di sini bersumpah, ya disebutkan bahwasanya Nabi SAW, betul Nabi pernah bersumpah tidak menyentuh istrinya.
Jadi disebutkan ya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kata Allah Subhanahu wa taala lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbasu arba'ata ashhurin ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersumpah ya untuk ya tidak menggauli istrinya. Disebutkan oleh para ulama kenapa Nabi sempat bersumpah demikian? Disebabkan dengan beberapa sebab. Di antaranya pada suatu hari Aisyah dan Hafsah bersekongkol, bersepakat. Hafsah dan Aisyah kalau Nabi SAW datang dari rumah Zainab binti Jahsh, maka kita katakan bahwasanya Nabi SAW mulutnya bau. Mulut beliau bau. Ya. Kenapa? Karena kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, agar Nabi SAW ya tidak meminum madu lagi di rumahnya Zainab. Jadi Zainab binti Jahsh. Kemudian Nabi SAW ketika datang ke rumah Zainab, dari rumah Zainab, dan beliau disuguhkan madu oleh Zainab binti Jahsh. Kemudian Nabi SAW masuk ya ke salah satu rumah. Tidak disebutkan apakah itu rumahnya masuknya ke tempatnya Aisyah atau ke tempatnya Hafsah. Yang penting Hafsah dan Aisyah sepakat bahwasanya siapa saja masuk ke rumah kita bilang ya mulut Nabi SAW ya mulut beliau memiliki bau yang tidak enak ya. Maka ya pada saat itu ya Nabi SAW masuk salah satu rumah istrinya ini. Kemudian kata salah satu istri beliau, wahai Rasulullah SAW, ya sesungguhnya aku mencium bau maghafir ya di mulut engkau. Maghafir itu adalah ya semacam pohon getah gitu ya, tetapi memiliki bau yang tidak enak. Kata Nabi SAW, tidak. Ya, tadi aku meminum madu, kata Nabi SAW. Tidak, kata salah satu istri Nabi. Bau mulutmu seperti bau. Mereka tidak berdusta, ya, tapi mereka mengatakan bau mulutmu seperti bau mulut, ya, baunya maghafir, ya, memiliki bau mulut. Akhirnya pun Nabi SAW agar ya mencari keridhaan istri beliau, Nabi pun mengharamkan madu. Nabi, dari sekarang saya tidak mau lagi meminum madu. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu dalam rangka mencari kesenangan hati istrimu. Kemudian ya, ini salah satu sebab ya kenapa Nabi ila disebutkan oleh para ulama. Sebutkan lagi oleh para ulama salah satu sebabnya kenapa Nabi bersumpah tidak ingin menyentuh istrinya. Pada saat itu Nabi SAW beliau mempergauli budak beliau Maria Al-Qibtiyah di rumahnya Hafsah. Kemudian Hafsah menyebutkan perkara ini kepada Aisyah dan Nabi tidak senang. Ya. Dan pada saat itu Hafsah dan Aisyah juga tidak suka beliau Nabi SAW mempergauli budaknya Maria Al-Qibtiyah. Dan Nabi SAW ingin menyenangkan istrinya, akhirnya beliau mengatakan saya tidak mau lagi mempergauli Maria Qibtiyah. Kata para ulama, ayat ini juga turun berkaitan dengan itu, tidak hanya madu tapi berkaitan juga dengan peristiwa itu. Yang benar adalah ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Nabi mengharamkan diri beliau Maria Qibtiyah. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kata para ulama, ayat ini turun berkaitan peristiwa Nabi mengharamkan diri beliau untuk menyentuh budak beliau. Budak itu boleh disentuh, boleh dipergauli, karena halal. Ya, bagi tuannya itu halal. Kata ulama, inilah yang paling benar. Ya, kenapa Nabi mengharamkan dirinya ya untuk menyentuh budaknya dalam rangka menyenangkan istrinya. Kenapa? Karena inilah yang membuat cemburu para wanita. Karena adanya madu dan ini yang sesuai. Ya, yang kalau orang suami ingin memikat hati sang istri orang misalnya dia berpoligami 2-3 istrinya tidak ridha. Kalau dia ingin mengambil hati istrinya kembali dengan cara dia ceraikan biasanya. Dia ceraikan untuk apa? Untuk memikat hati istri yang pertama kembali. Maka ini kata para ulama yang selaras dengan tabiat wanita. Bukan perkara madu perkara yang mudah kata para ulama. Maka kecemburuan wanita dalam masalah ini sangat kecil, tapi berbeda dengan kecemburuannya dengan madu. Kemudian para ulama menyebabkan juga salah satu sebab
Kenapa Nabi bersumpah? Salah satu sebabnya adalah disebutkan bahwasanya Nabi SAW pada saat itu membagikan hadiah kepada istrinya, kepada istri-istri beliau. Kemudian ya Zainab ya meminta tambahan dari hadiah yang Nabi kasihkan. Dikasih lagi oleh Nabi SAW. Aisyah cemburu. Ya, kata Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika engkau mengasihkan kepada dia tambahan, sungguh engkau telah menghinakan di hadapan Zainab dirimu. Ya, kemudian kata Nabi SAW, ya, Nabi pun marah pada saat itu. Akhirnya pun Nabi tidak mau mempergauli istri beliau. Akhirnya pun beliau bersumpah. Maka kata Imam Ibnu Hajar, tidak menutup kemungkinan sebab yang banyak inilah menjadikan Nabi bersumpah pada saat itu. Bukan hanya satu sebab, tapi sebab banyak. Dan itu yang sesuai dengan sifat Nabi. Bahwasanya Nabi itu pemaaf, ya. Nabi itu suka memaafkan. Maka ketika berkumpul begitu banyak, Nabi marah. Akhirnya pun Nabi bersumpah, ya, tidak menyentuh istrinya. Tetapi sumpah Nabi ini bukan ilah yang haram. Bukan ilah yang haram. Ya, makanya di sini Hafidz Ibnu Hajar, saya rasa di sini karena beliau mengikuti Imam Ibnu Abdul Hadi, ilah yang dilakukan oleh Nabi ini bukan ilah yang haram. Dan ini sumpah biasa. Seorang suami bersumpah bahwasanya dia tidak mempergauli istrinya. Para ulama mengatakan sesuatu itu dikatakan ilah, dia bersumpah, nanti kita jelaskan apa itu ilah. Suami itu dikatakan bersumpah, dikatakan dia mengatakan ilah ketika dia bersumpah, saya tidak akan mempergauli istri saya, ya, selama-lamanya misalnya. Atau dia mengatakan saya tidak akan lagi mempergauli istri saya. Atau dia memberikan batasan selama 4 bulan atau lebih, maka ini ilah namanya. Tapi kalau seorang suami mengatakan saya tidak mau menyentuh istri saya selama seminggu, ini bukan ilah. Ini bukan ilah. Selama dia memberikan batasan kurang dari 4 bulan, maka itu bukan ilah. Ketika suami, aku kada hendak lagi ya guring lawan ikam selama 1 bulan misalnya, maka ini bukan ilah. Ini bukan ilah karena kurang dari 4 bulan. Dan yang dilakukan oleh Nabi sumpah biasa, bukan sumpah yang diharamkan. Taib. Ilah ini ya, seorang suami ya mengatakan demikian, dia bersumpah bahwasanya dia tidak akan mempergauli istrinya, mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Para ulama mengatakan, kapan ilah ini terjadi? Ilah ini terjadi bisa dengan lafaz yang sharih, lafaz yang jelas. Ketika sang suami mengatakan, saya tidak mau lagi ya berhubungan intim denganmu, saya tidak mau lagi mencampurimu, maka ini ilah yang sangat jelas. Atau dengan kinayah. Kalau dengan kinayah, ini harus disertai dengan niat. Kalau kinayah ini harus disertai dengan niat. Semacam seorang suami mengatakan, saya tidak mau lagi mendekati kasur ikam. Aku tidak mau lagi sekamar lawan ikam. Atau mendekati kamar lawan ikam. Maka ini sumpah tetapi tidak jelas. Maka seorang hakim nanti akan menanya, apakah kamu mau mengilah perkataanmu itu? Kalau dia bilang tidak, maka tidak jadi ilah. Tetapi beda dengan yang jelas. Saya tidak mau lagi mencampuri engkau selama 4 bulan misalnya. Maka dia katakan, ulun ada hendak mengilah dia. Tidak bisa. Itu hukumnya ilah. Walaupun dia tidak pakai niat, hukumnya adalah ilah. Maka ilah ini perkataan suami demikian. Dia mengatakan kepada istrinya, bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah tidak mau mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Ini namanya ilah. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, dia mengatakan saya tidak mencampuri istri saya selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka ini bukan ilah. Ini sumpah biasa. Apakah ini haram? Tidak haram. Dan ini dalam rangka mentakdib istrinya boleh demikian. Tetapi yang diharamkan itu adalah ilah yang bersumpah 4 bulan dan ke atas. Kemudian ilah ini, jika seorang suami mengilah istrinya ya, selama 4 bulan, ya, sebelum berlalu 4 bulan tersebut, sang suami menyesal.
atau kada tahan lagi. Misalnya dia ingin hajat biologisnya. Dia ingin kembali kepada istrinya. Maka sunnah dia rujuk dari sumpahnya tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara dia membayar kafarah. Dengan cara dia membayar kafarah. Kafarah apa? Bayar kafarah. Dengan cara apa? Pertama, dengan cara dia memberikan pakaian, memberikan makanan, kepada orang fakir miskin, atau memberikan pakaian kepada orang fakir miskin 10 orang, atau membebaskan budak. Kalau seandainya tidak bisa, maka berpuasa 3 hari. Jadi seorang suami bersumpah sebelum 4 bulan dia menyesal, maka dia bayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafarah yamin, kafarah sumpah. Bahwasanya dia memberikan makan 10 orang fakir miskin, atau dia memberikan pakaian 10 orang fakir miskin, atau dia membebaskan budak, atau kalau dia semuanya tidak sanggup, baru dia diperbolehkan berpuasa 3 hari. Itu kafarahnya. Terus bagaimana kalau seandainya ilahnya tersebut lebih dari 4 bulan? Bagaimana kalau seandainya lebih dari 4 bulan? Maka seorang istri di sini dia boleh meminta kepada hakim untuk menjatuhkan talak ataukah tidak. Maka di sini sang hakim memaksa kepada sang suami ini, kamu rujuk enggak dari ilahmu atau tidak rujuk. Kalau sang suami tidak mau rujuk, maka hakim menjatuhkan talak. Selama 4 bulan dia tidak mau menyentuh istrinya, maka sang hakim menjatuhkan talak. Tapi kalau sang suami mau rujuk, maka dia harus mempergauli istrinya. Kalau dia bisa berjima, maka harus dia gauli istrinya. Tidak boleh dia sekedar menyentuhnya saja atau menciumnya saja, tetapi dia harus mempergauli istrinya. Kalau seandainya adalah sang suami tersebut ingin rujuk kembali, plus dia membayar kafarahnya, kafarah yamin tersebut. Dia gauli istrinya, kemudian dia membayar kafarah yamin tersebut. Maka ini hukum ilah. Kenapa? Karena dia melakukan kezaliman terhadap istrinya. Selama 4 bulan dia biarkan, tidak dia sentuh istrinya. Kemudian kata para ulama, ilah ini tidak jatuh talak kalau sudah lewat 4 bulan, tidak jatuh talak. Dia jatuh talak kalau seandainya hakim yang menjatuhkan talaknya, atau sang suami yang menjatuhkan talaknya. Adapun selama berlalu masa tersebut lebih dari 4 bulan, maka tidak jatuh talak selama hakim tidak menjatuhkan talak, dan selama sang suami juga tidak mengatakan talak. Tetapi di sini suami terus dia berdosa. Kenapa? Karena dia memberikan mudarat kepada istrinya. Taib. Kita baca hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal, "Idza madat 4 ashhurin waqafa al-muli hatta yutalliq wa la yaqa 'alaihi at-talaq hatta yutalliq." Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, apabila sudah lewat 4 bulan, maka suami yang melakukan ilah harus berhenti dari ilah hingga dia menjatuhkan talak. Dan talak tersebut tidak jatuh hingga dia benar-benar mentalaknya. Hadis athar ini adalah athar yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita ambil lagi riwayat berikutnya, wa an Sulaiman ibni Yasar radhiyallahu taala anhu qala adraktu bid'ata asyar rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum ikifuna al-muli, rawahu Syafi'i. Dari Sulaiman bin Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan, aku bertemu lebih dari 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semuanya berpendapat bahwa suami yang melakukan ilah haruslah berhenti dari mengilah istrinya jika sudah melebihi 4 bulan.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh perkataan ini juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan athar ini juga athar yang sahih. Imam Syafi'i menukil athar ini, dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Musnad beliau. Walaupun Musnad Imam Syafi'i bukan Imam Syafi'i yang menyusunnya, tetapi murid beliau Rabi' yang menyusun Musnad Imam Syafi'i. Kemudian wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana ila'ul jahiliyah as-sanah was-sanatain فوقت الله 4 أشهر فإن كان أقل من 4 أشهر فليس بإله أخرجه البيهقي. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, pada masa jahiliyah ila berlaku hingga 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan waktunya menjadi 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan, maka hal itu tidak dikatakan ilah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Maka dari ketiga riwayat ini yang kita sebutkan tadi, baik itu dari riwayat Ibnu Umar, dari riwayat Sulaiman Ibnu Yasar, dari riwayat Ibnu Abbas, maka ketiga riwayat ini menjelaskan kepada kita batasan ilah itu 4 bulan. Lebih dari itu ilah tersebut tidak berlaku lagi. Maka di sini sang hakim ya yang memutuskan apakah ditalak ataukah tidak. Maka jika ditalak, maka ditalak sang istri tersebut. Jika tidak, maka dia wajib ya sang suami tersebut mempergauli istrinya dan membayar kafarahnya ya. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak terhitung talak kalau sudah lewat sampai dikatakan oleh seorang hakim ya. Dan ini pendapat jumhur ulama ya, dan ini pendapat jumhurnya para sahabat Nabi SAW. Mereka berpandangan tidak jatuh talak kalau sudah lewat masanya sampai betul-betul ditalak oleh sang suami atau diputuskan oleh seorang sedikit ya. Maka dari 3 hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ya jumhur para sahabat Nabi SAW mereka tidak memandang ilah itu jatuh kalau sudah, atau tidak memandang ilah itu sebagai talak kalau sudah lewat 4 bulan sampai betul-betul ditalak oleh suami atau dijatuhkan oleh sang hakim. Kemudian di sini juga kita menjelaskan bagaimana bagusnya adab Islam. Sedangkan jahiliyah dulu ya, orang-orang jahiliyah tidak memuliakan wanita. Sampai-sampai mereka bersumpah ya 1 tahun 2 tahun. Di dalam Islam tidak. 4 bulan paling banyak. Lebih dari 4 bulan maka dipaksa suami tersebut. Ceraikan apa? Dia pergauli istrinya. Ya, dan ini perhatian begitu besar ya dalam agama Islam kepada kaum wanita. Maka tidak ada ya agama yang memuliakan seorang wanita daripada agama Islam. Maka wanita itu ditempatkan setinggi-tingginya. Ya, bagaimana Islam itu ya memuliakan wanita sehingga wanita tersebut betul-betul mulia. Ya. Makanya Allah jadikan ya, amalan wanita ini banyak di rumah. Ya, kenapa? Agar terjaga. Ya, agar terjaga martabat harkat seorang wanita tersebut. Ya. Taib, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sisa waktu yang ada kita jawab pertanyaan. Taib. Ini ada pertanyaan yang masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan melindungi Ustadz berserta keluarga, amin. Mohon nasihat dan pencerahannya Ustadz, bagaimana seorang istri menyikapi tanggapan suami yang ingin mengambil hak asuh anak yang ditinggalkannya sejak dalam kandungan hingga kini sudah berumur 7 tahun. Setiap si istri minta nafkah atau biaya untuk si anak, sebab si istri tahu si suami ini orang yang mampu saja untuk memberikan nafkah itu jika dia mau. Atas jawabannya Ustadz, jazakumullah khairan wa barakallahu fik. Pertama, ya, siapa yang punya hak asuh terhadap seorang anak? Maka hak asuh terhadap seorang anak ya yang berhak ya kalau terjadi sengketa antara seorang suami dan istri, jika dia bersengketa terhadap anak yang masih kecil, maka para ulama menjelaskan bahwasanya yang rajih yang punya hak asuh itu adalah seorang ibu. Ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, ya, ada seseorang berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a wa saddi lahu siqa wa hijri lahu hiwa
wa inna abahu talaqani wa arada an yanzi'ahu anni wa arada an yanzi'ahu minni. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Kata seorang wanita ini, wahai Rasulullah sallam, sesungguhnya anak ini kandunganku, aku yang mengandungnya. Anak ini aku yang menyusuinya. Anak ini wahai Rasulullah selalu di pangkuanku. Dan bapaknya telah menceraikanku dan dia ingin mengambil anak ini dariku. Kemudian kata Nabi sallam, engkau berhak terhadap asuh anak ini selama engkau belum menikah. Selama ibunya belum menikah, engkau berhak atas anak ini, pengasuhan anak ini. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, seorang anak itu selama dia belum mumayyiz dan selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain, maka ibunya berhak mengasuh anak-anak ini. Kenapa? Karena kedekatan seorang anak kepada ibu itu lebih besar ketimbang kedekatan seorang anak kepada seorang ayah, apalagi dia masih kecil. Maka butuh, ya, apalagi masih bayi, butuh dia disusui oleh ibunya. Tetapi kalau anak itu sudah mumayyiz, maka anak itu disuruh memilih. Mumayyiz itu anak itu sudah paham mana yang baik, mana yang buruk. Sebagian ulama mengatakan mumayyiz itu dia bisa membedakan makai sandal yang kanan yang mana, makai sandal kiri yang mana. Maka itu mumayyiz. Kalau pian bisi anak usia 15 tahun kada kawa membedakan sandal kanan sandal kiri, maka ini adalah mumayyiz. Ya, belum mumayyiz pasti halus anak pian itu berarti awaknya aja ganal. Ya, berarti dia masih halus. Kalau kada kawa membedakan tuh huruf-huruf terus makai sandal, ya, maka ini masih belum mumayyiz. Maka kata para ulama, kalau anak itu sudah mumayyiz, maka dia disuruh memilih. Karena, dan ini juga ada kasus di masa Nabi SAW. Seorang ayahnya mengambil anaknya. Kemudian ibunya pun komplain kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya, memanggil anak itu, ya fulan, hada abuk wa hadi ummuk. Ini bapakmu, ini ibumu. Pilih engkau yang mana engkau ingin. Ya, maka kalau anak itu mumayyiz, dia diberikan pilihan. Taib. Ini secara hukum, siapa yang mengasuh? Maka seorang ayah, kalau seandainya anak itu diasuh oleh seorang wanita, wajib seorang suami itu memberikan nafkah tanpa perlu diminta. Tanpa perlu diminta, wajib dia memberikan nafkah kepada anaknya. Adapun istrinya tidak wajib, tapi nafkah untuk anak itu wajib. Kalau seandainya nafkah kepada anak itu yang mengharuskan memberikan nafkah kepada ibunya, kalau tidak ternafkahi ibunya, mungkin ya anak tersebut tidak bisa mendapatkan nafkah. Contoh misalnya, ibunya juga butuh makan. Yang dikasih uang makan cuma anaknya saja. Akhirnya ibunya sakit kada mau makan. Maka wajib, keharusan. Dia juga memberikan apa? Makan kepada sang ibunya ini. Maka wajib hukumnya. Maka ini sebuah kezaliman kaum pria. Kezaliman seorang suami. Kalau dia tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Anda ceraikan, maka anak itu tetap anak Anda. Itu betul mantan istri, tapi anak itu adalah tetap anak Anda. Wajib Anda berikan nafkah. Kalau seandainya nafkah anak itu bergantung dengan kesehatan ibunya, maka harus juga dari sisi ini Anda bagaimana anak itu mendapatkan nafkah ya dari ibunya. Maka harus memberikan nafkah tanpa harus meminta. Apalagi meminta kemudian sang suami ingin mengambil. Ya, maka ini tidak boleh. Ini zalim namanya. Ya, dan berdosa. Ya, berdosa seorang suami semacam ini. Taib. Apa hukum menerima dana pensiunan dari bank? Taib. Ada ya keluar, tidak tahu saya sudah keluar. Ada Dewan Fatwa kita bahas ini masalah dana pensiunan. Ya, intinya tidak boleh. Ya, intinya tidak boleh dana pensiunan dari bank. Tetapi mungkin nanti akan dikeluarkan dalam waktu dekat ya tentang masalah dana pensiunan ini. Maka seorang menerima dana pensiunan dari bank ini tidak boleh ya. Kecuali banknya bank syariah ya, bank syar'i ya. Bukan bank yang konvensional, bank yang syar'i betul-betul syar'i. Tapi saya yakin yang dimaksudkan bank di sini adalah bank yang tidak syar'i. Maka tidak boleh dia menerima dana pensiunan tersebut. Kemudian Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang kalau marah langsung berkata kasar terhadap istri, bahkan ingin memukul?
suami masih tidak bisa berubah sifat kasarnya jika marah yang katanya itu sudah menjadi tabiatnya, dan apakah termasuk golongan manusia buruk akhlaknya seorang suami kalau marah suka berkata kasar sama istri dan suka ngambek tapi bersikap baik kepada orang lain, bila marah masih bisa menahan emosi, padahal istrinya tidak pernah ikut berkata kasar dan membentak suami. Istri selalu mengalah, padahal suaminya sudah sering ikut kajian dan paham ilmu agama. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Baik. 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 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para laki-laki, pergaulilah istri kalian bil ma'ruf, dengan yang baik. Ini perintah dari Allah. Perintah itu sifatnya wajib. Kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan baik. Maka wajib bagi seorang suami itu berkata lemah lembut kepada istrinya. Berdosa dia berkata-kata yang menyakitkan hati istrinya, bukan berkata kasar. Berkata-kata yang menyakitkan hati istrinya berdosa. Berkata-kata dia meninggikan sedikit suaranya yang menyebabkan istrinya bersedih, maka ini berdosa. Maka ini perintah, orang menganggap ini berbuat ihsan. Seorang suami senyum, lemah lembut, sebagian laki-laki menganggap itu ihsan. Tidak. Itu kewajiban, wajib hukumnya. Allah memerintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, pergaulilah wanita tersebut dengan pergaulan yang baik. Baik perkataan kalian, berkata-katalah dengan perkataan yang tidak menyakitkan hati sang istri. Ataukah perbuatan kalian, maka berbuatlah dengan perbuatan yang tidak menyakiti hati istri. Ya, makanya kata Nabi sallam, ya Nabi SAW sangat sedih, ya. Kata Nabi sallam, ashfaqu ala haqqi dhaifain. Ya, kata Nabi sallam, saya ya begitu kasihan melihat dua hak orang yang lemah, yang selalu terzalimi. Hakul yatim, ya, haknya seorang anak yatim, dan haknya seorang wanita. Kemudian Nabi pun juga pernah bersabda, kata beliau, ayamidu ahadukum ila ba'liha yadribuha yadrur himar fi awalin nahar summa yudaji'uha fi akhirin nahar. Kata Nabi SAW, tidak malukah kalian wahai para laki-laki, ya, kalian memukul istri kalian seperti memukul keledai. Di siang hari dia pukul istrinya, kemudian di akhir hari dia pergauli istrinya. Tidakkah kalian malu, kata Nabi SAW. Maka Islam itu memerintahkan kita wajib seorang suami itu berkata-kata lembut kepada istrinya. Ustadz, kalau terjadi pertengkaran, otomatis. Kalau terjadi pertengkaran, ya Anda berkata kasar, Anda berdosa. Termasuk juga sang istri. Kalau dia berkata kasar kepada suami juga berdosa. Keduanya berdosa karena diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. Ya. Baik itu perkataan ataukah perbuatan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jika seandainya ya sang suami ya suka marah, maka caranya adalah sang istri gimana ya mendamaikan ya marahnya suami, dipeluk suaminya. Iya, dipeluk suaminya, dicium keningnya. Maka laki-laki itu sudah turun dia emosinya. Iya. Maka ya dipeluk, dikasih hidangan, dikasih makanan, ya. Dan tidak usah dilawan, ya, tidak usah dilawan, ya. Ketika sang suami marah, ibunya bermasak, ya, istri bermasak dengan masakan yang paling hebat, mengalahkan koki-koki yang ada, ya. Hidangkan dia hidangan yang paling enak, ya. Maka dia dengan sendirinya akan turun. Laki-laki itu cepat turun emosinya, ya, cepat turun emosinya. Kenapa? Karena setelah itu dia menyesal. Jadi itu emosi sesaat. Maka kuncinya wanita itu tidak melawan. Ya tidak tidak membalas, bahkan langsung berbuat baik kepada sang suami. Tentu suami suka marah ini akhlak yang jelek, akhlak yang tidak baik, apalagi seorang yang menuntut ilmu. Terus bagaimana cara menghilangkan? Ulun tabiatnya kayak ini sudah, walaupun tabiat kayak itu kawa diubah. Cara mengubahnya gimana? Maka banyak cara menghilangkan marah, ya.
Maka yang pertama adalah kalau Anda marah, ya, maka ubah posisi Anda. Kalau Anda sedang duduk, maka langsung berdiri. Ya. Ketika Anda marah, Anda ta'awud, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ya, kemudian bawa berwudu. Ya, bawa berwudu, ya. Maka marah itu, ya, dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api. Api itu dipadamkan dengan air. Maka bawa berwudu. Masih kadang lagi masih menggejolak aja lagi, bawa keluar, ya, Anda keluar dari rumah Anda, pergi ke masjid baca Quran setengah jam, insya Allah hilang, ya. Maka tetapi kadang-kadang, ya, orang itu lupa melakukan hal-hal yang semacam ini, ya. Maka, ya, Anda, ya, berwudu, ya, kalau seandainya masih, maka Anda keluar sesaat, karena kadang-kadang emosi itu masih menggejolak, masih lihat wajah istri, emosinya naik pulang, ya. Maka bawa keluar. Dia bawa keluar dari rumahnya. Hilangkan emosi tersebut. Setengah jam duduk ngaji, ya, maka insya Allah. Kalau seandainya kadang mau lagi nukar obat penurun, menurunkan apa emosi, ya, menurunkan. Ya, ibu itu ada juga. Kadang-kadang ada juga faktor gangguan saraf, ya. Iya, emang ada sebagian orang itu dia harus butuh makan obat, ya, meredakan emosinya, ya. Emang ada semacam itu. Maka ada orang kena penyakit asobi kalau dalam bahasa Arabnya istilahnya, penyakit saraf yang mudah marah, dia harus mengonsumsi obat. Maka konsumsi obat tersebut tidak ada masalah, ya, untuk menurunkan emosinya sehingga dia tidak berbuat zalim kepada istrinya. Wallahu taala alam. Taib. Ada pertanyaan? Silakan. Misalnya istri ditalak satu, saya belum sudah meninggal, akhirnya dapat warisan. Iya. Kalau istrinya masih talak satu, masih dalam masa iddahnya, maka dapat warisan. Sang istri tersebut dapat warisan karena talak satu, talak dua, selama masih masa iddah, maka jika mati suami dapat dia warisan. Ya. Kalau lewat masa iddahnya tidak dapat warisan, tidak dapat warisan. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Iya, saya kira cukup, ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.